Ya, oke, selamat malam. Oke, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Agenda kita agak banyak ini ya, tapi saya usahakan efisien lah ya. Oke, saya mau bagikan ini peta konsep yang sudah saya buat. Ya, oke. Jadi untuk materi yang belum kita selesaikan itu kan ada 4 modul ya. Modul 4, 5, 6, 7. Modul 4 itu membahas mengenai preposisi dan artikel. Lalu modul 5 frasa, auxiliary, dan agreement. Oke, sebelum saya bahas satu persatu ya, saya mau tanya dulu ini. Siapa yang tahu preposition itu apa? Kata depan. Contohnya apa? Contohnya apa? Kata depan itu contohnya apa? Terus Mbak, nanti yang jawab diingat-ingat, nanti dicatat sendiri point of the day-nya ya. Jadi yang malam hari ini yang nanti aktif ya, yang menjawab pertanyaan diingat-ingat ya, Anda catat sendiri di kertas. Nanti saya akan buat postingan untuk Anda tulis nama Anda masing-masing ya. Ya betul, tadi yang jawab preposition kata depan itu betul. Lalu contohnya juga sudah betul ya, tadi ada about, along, dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu mengenai artikel, siapa tahu artikel itu apa? Artikel. Yang tahu langsung jawab sambil nama Anda catat sendiri. Kata sandang. Kata sandang itu apa sih, Mbak? Hah? Kata sandang apa? Hiasan. Kata penghubung, oh bukan. Kata penghubung itu conjunction. Nanti ya Anda structure 2 ketemu conjunction itu. Itu agak susah materinya itu. Nanti Anda belajar mengenai klausa macam-macam gitu ya. Bukan. Kata sandang itu bukan kata penghubung, lain lagi. Nah, kata sandang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak ini loh. Si buta dari gua hantu. Nah, si-nya itu loh. Ya. Atau enggak dalam bahasa Indonesia gitu kan. Atau enggak dalam contoh lainnya misalnya sebuah apel. Nah, sebuahnya itu namanya artikel. Ya, kata sandang gitu loh, ya. Nah, itu mengenai preposisi dan artikel. Nanti kita akan bahas dalam lagi. Lalu yang kelima itu tentang frasa. Yo, frasa. Siapa yang sudah baca? Anda bisa terlihat peta konsep yang saya buat kan ya? Di layar? Kelihatan kan ya? Oh, nggak bisa ya. Oh ya, sebentar. Saya kirim aja. Nanti Anda sambil lihat ya. Supaya Anda bisa itu juga. Nah, kalau sekarang bisa nggak? Belum bisa ya. Oh iya, sebentar, saya posting di grup aja kalau gitu. Nah, sebetulnya ya peta konsep yang kayak Anda bikin juga sih sebetulnya. Ya. Oke, sudah saya posting tuh di grup. Jadi Anda bisa sambil ngikutin. Uh, uh, Terus tadi sampai mana? Frasa, ya, frasa. Coba frasa itu apa? Mm-mm. Ya, ya. Ulangi coba, pakai bahasa sendiri, nggak boleh baca modul.
Coba dipahami dulu tadi. Heeh. Heeh. Bersifat non apa? Maksudnya apa itu non produktif? Yang bersifat kata tunggal. Oke. Nah, oke, saya mau ambil poinnya dulu tadi yang disampaikan barusan. Jadi frasa itu adalah kumpulan beberapa kata. Yang namanya kumpulan pasti nggak mungkin satu kata kan? Ya pasti lebih dari satu, minimal dua. Itu kita sebutnya frasa. Lah lalu menduduki satu fungsi. Ya, misalnya sebagai subjek bisa, sebagai predikat boleh juga, sebagai kata keterangan boleh juga. Jadi menduduki satu fungsi tertentu ya, boleh itu tadi, tapi cuma satu, nggak boleh dua, sebagai subjek dan sebagai predikat. Berarti itu bukan frasa, itu klausa. Nanti struktur 2 itu klausa. Nah itu frasa. Lalu modul ke-6 mengenai auxiliary. Ayo, auxiliary itu apa? Kata kerja bantu. Ternyata yang punya pembantu itu bukan cuma laupan ya, kata kerja pun juga punya pembantu ya. Kata namanya auxiliary, kata kerja bantu. Nah, kenapa sih kata kerja perlu dibantu? Kalau lopan perlu dibantu soalnya biar meringankan pekerjaan gitu kan. Nah, kalau kata kerja kenapa perlu dibantu? Tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa tidak bisa berdiri sendiri, Mbak? Ya, maksudnya contohnya piye? Hah? Ah, oke. Jadi gini ya, saya jelaskan. Jadi auxiliary tadi betul, kata kerja pembantu. Nah, sebuah kata kerja itu perlu dibantu untuk memperjelas maksud yang mau disampaikan. Misalnya gini, kita mau bicara, kita mau bilang saya bisa makan. Saya bisa makan. Nah, maksudnya tuh mau ngomong saya bisa makan. Nah, jadi perlu ada kata bisa kan? Kalau nggak ada kata bisa, berarti saya makan aja gitu kan? Padahal maksud saya mau ngomong saya bisa makan. Berarti harus ada tambahan kata kerja yaitu bisa. Nah, can kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi I can eat something gitu ya. Nah, can eat itu namanya auxiliary ya. Auxiliary itu can. Nah, nanti detail lagi saya jelaskan. Terus yang ke modul ketujuh adalah agreement. Nah, agreement ini soal yang wajib keluar dalam TOEFL. Ya, kalau Anda ikut tes TOEFL, ada yang pernah ikut tes TOEFL enggak di sini? Nah, pasti ada agreement ya, agreement. Nah, agreement itu dari kata dasar agree. Agree itu apa? Setuju. Apalagi arti lainnya selain setuju? Sesuai. Ya, apalagi selain sesuai? Setuju, sesuai, eh, ya setuju dan sesuai lah intinya gitu. Nah, maksudnya apa? Sepakat. Nah, artinya maksudnya apa? Maksudnya dalam sebuah kalimat ya, dalam sebuah kalimat itu harus sesuai. Misalnya gini, um, this is my book, her book is blue. Kan aneh itu kalau kalimat itu. Anehnya di mana? Kalimatnya gini, ada dua kalimat. I have a book, her book is blue. Anehnya di mana? Iya, nggak cocok kan? Orang di depannya ngomongnya I have a book, masa lalu tiba-tiba her book is blue, kan nggak cocok. Harusnya her-nya diganti my, betul. Jadi kan itu kan nyambung kan, I have a book,
My book is blue. Nah, bener kan? Nah, itu namanya agreement. Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, kita bahas yang modul 4 dulu mengenai preposition, tadi kata depan. Nah, kata depan secara umum itu dibagi menjadi dua, ya. Bisa kata depan untuk tempat dan kata depan untuk kontras. Nah, untuk kata depan tempat itu gampang, ya. Di, ya kan. Kalau dalam Indonesia itu cuma di aja ya. Di, pada itu kan. Nah, kalau untuk bahasa Inggris itu ada 3 yang kita bisa pakai untuk menunjukkan preposisi tempat, yaitu in, on, at. Sebetulnya masih ada lagi sih, above, below, under itu juga termasuk sebetulnya ya. Tapi yang paling populer in, on, at. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa bedanya in, on, dan at? Betul. Ya, betul. Udah pada pintar. Kalau under di bawah. Kalau below, bedanya sama below apa? Ya, betul. Jadi kalau below tuh di bawah, ada apa? Jaraknya ya. Nah, itu antara. Nah, sekarang juga gini. Preposition in, on, dan at itu selain tempat itu bisa juga menunjukkan waktu kan? Ya. Nah, bisa tanggal. Nah, bedanya apa? In, on, dan at. Betul. Terus kalau at enggak, kita ngomongin waktu kok jalan. Loh, kita waktu bukan tempat. Nah, kalau at itu biasanya dipakai untuk jam gitu loh. Misalnya gini, at 5 o'clock gitu kan. At 5 o'clock, jadi pada jam 5 sore. Nggak mungkin on 5 o'clock. Ya. Nah, selain untuk jam itu bisa juga dipakai untuk misalnya gini, uh, bukan, at midnight bisa ya. At midnight atau at night juga boleh. Ya, at night atau at midnight. Tapi nggak bisa at morning. Ya, kalau morning itu pakainya in the morning. Nggak boleh. Jadi at itu bisanya dipakai untuk malam ya, at night atau at midnight boleh. Nah, jadi saya ulangi. Jadi kalau in itu lebih umum ya. Misalnya Anda mau bilang misalnya lengkap dulu ya. Saya lahir 15 Desember 86. Itu kan lengkap. Berarti I was born on December 15, 1986. Jadi lengkap, tanggal ada, bulan ada, tahun ada, itu on. Nah, kalau Anda mau cuman nyebutin tahunnya aja ya, enggak, biasanya bulan dan tahun, Anda pakainya in. Ya, I was born in December 1986. Nah, pakainya in. Nah, kalau at, nah misalnya lebih spesifik, I was born at midnight. Nah, gitu loh. Atau at 5 o'clock. Nah, terus oh ya, catatan lagi, ini kebanyakan ada yang salah, soalnya dulu saya salah. Jadi supaya Anda nggak salah, jadi kalau Anda menyebutkan o'clock itu nggak usah dikasih AM PM. Jadi jangan 5 o'clock PM, nggak boleh ya, aturannya gitu. Jadi nggak boleh 5 o'clock PM. Kalau Anda mau bilang jam 5 pagi ya, jam 5 subuh itu ya, 5 o'clock in the morning. Nah, gitu aja. Malah boleh. Jadi jangan pakai AM PM. Nah, kalau Anda mau pakai AM PM, nggak usah kasih o'clock. 5 PM. Nah, gitu malah boleh. Atau 6 PM, 8 AM. Tapi jangan dikasih o'clock. Jadi o'clock dan
AM PM itu nggak boleh digabungin, nggak boleh bersatu. Nah itu untuk preposisi tempat dan waktu ya. Lalu juga itu untuk kontras. Kontras itu maksudnya ya untuk menghubungkan ya. Menghubungkan itu bisa pakai about. About itu dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan apa? I think about you gitu kan. Aku memikirkan tentang dirimu. Nah, kalau for untuk contoh kalimatnya gimana? Ya, it is just for you. Ya, ini hanya untuk kamu. Nah, ini ada pertanyaan, apa bedanya for dengan to? This is for you atau this is to you? This is for you. Kenapa nggak bisa this is to you? Enggak juga. Itu to yang negatif itu TOO. Nah, jadi saya tuh kan mau menjelaskan kok saya juga bingung ya menjelaskannya gimana. Cuman kalau dalam kata kalimat lebih gampang. Jadi gini, kan kita kalau ngomong I want to talk to you kan, bukan I want to talk for you, bener ya. Tapi kalau kita mau ngomong saya mau kasih ke kamu, I want to give it for you ya, bukan give it to you, give it for you. Nah Anda bisa ngebedain nggak antara for dan to dari dua kalimat itu? Kalau for maksudnya apa ya? Nah ini buat PR aja deh ya. Saya buat PR saya, maksudnya nanti saya jelaskan. Saya tuh mau ngomong nggak bisa dalam kata-kata, itulah susahnya mengajar itu. Kadang kita paham ya maksudnya apa, tapi ketika kita mau kasih orang lain paham apa yang kita paham itu nggak gampang ya. Nanti saya rangkai kata dulu ya, PR buat saya nanti ngetin TTM besok. Kita bahas mengenai for dan to. Lalu after, kalau after apa? Setelah ya. Contoh kalimatnya Mbak. Satu-satu toh jawabnya, jangan semua, biar dengar temannya, nanti kalau salah bisa tak benerin. Nah itu salah. Salahnya di mana tahu nggak? Setelah after Anda harus buat klausa ya, karena after itu menggabungkan dua klausa. Nah jadi tadi after I was, jangan after was, nggak boleh. Nah kalau Anda mau menghilangkan I-nya, jadi nggak mau pakai I, kasih ing, after washing. Nah itu boleh malahan. Jadi ingat, nggak boleh kalau Anda after wash gitu, nggak boleh, harus after ada subjek baru kata kerjanya gitu loh. Atau enggak kalau Anda mau melenyapkan I-nya atau subjeknya, dijadikan gerund. Jadi kata kerjanya itu Anda tambahi ing. Nah itu. Oke, contoh lagi satu, siapa menggunakan after? Ya boleh. Nah itu mengenai after. Kemudian from, dari. Contoh kalimatnya yang belum jawab kasih kesempatan, jadi saya bisa. Ya, I'm from Indonesia, saya dari Indonesia. Kalau to, itu tadi sudah, nggak usah. Into, ya ke dalam, into maksudnya ke dalam. Contoh kalimatnya apa? Ini ada centang-centeng, ini pasti banyak yang jawab ini.
Ya, ini yang jawab ini betul semua ya. Bukan I came from tapi I come from, Mbak Anggun, Mbak. Nggak boleh pakai past tense. Pakainya present tense ya. I come from. Anda boleh pakai past tense tapi maksudnya lain. Jadi kalau Anda bilang I came from Indonesia, itu artinya bukan asal saya dari Indonesia, tapi artinya misalnya kemarin saya baru datang dari Indonesia gitu loh. Kalau Anda pakai past tense, pakai came. Tapi kalau Anda mau bicara saya asalnya dari Indonesia, I come from Indonesia, bukan I came from Indonesia. Oke. Lalu ya I go bukan kalau into biasanya ya. Into itu biasanya kayak kita masuk ke dalam suatu wadah gitu loh. Kalau I go into your room. Bisa juga ya. Ya itu juga masuk ya. Ya betul, punya Mbak Mutia betul ini. You look into my eyes juga boleh. Ya, jadi into itu artinya tadi apa? Ke dalam. Ke dalam bukan masuk ya. Terus kalau with dengan kalimatnya Mbak. Ya, I go to the market with her. Saya pergi ke market bersama dengan dia. Okay. Bye. Contoh kalimatnya. The book is written, bukan write, written. Ya, boleh. Buku itu ditulis oleh saya. Nah, selain itu juga ada of. Of itu kalau di Indonesia kan kayak apa ya? Misalnya dari ya. Because itu kan because of you. Sebentar. Milik atau milik ya. This country is belong, enggak belong tuh. Of. Tapi biasanya of itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Pasti ada kayak because of gitu ya. Kayaknya nggak bisa berdiri sendiri ya. Ada nggak yang of berdiri sendiri? Nggak ya. Pasti harus diikuti dengan kata yang lain kan. Ini. Anda baca 4.4 itu. Nah, itu artinya ada banyak itu kan. Dari, kurang, akan, karena, untuk, tentang. Ini ada ralat Mbak, di modul itu keliru itu. Anda kalau baca pasti bingung. Coba dibenerin dulu. 4.5. Ya, yang atas saya bacakan yang atas ya. Nanti Anda benerin. Penggunaan in, on, at untuk menunjukkan tempat. In, on, dan at mempunyai arti yang sama. Ya, artinya sama. Dan digunakan untuk menunjukkan letak. Nunjukin letak, tadi kita sudah bahas. Secara umum, itu harusnya on, bukan in. Ya. Secara umum, on itu bukan in. In-nya dicoret, diganti on. Digunakan untuk menunjukkan tempat yang sedang atau di suatu permukaan. Ya, jadi di permukaan tadi sudah ada yang menjelaskan ya. Misalnya on a surface. Oke. Lalu sedangkan itu bukan at tapi in. Nah, sedangkan in digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih besar. Nah udah, yang lainnya sudah betul. Cuman itu ada pengulangan lagi ya. Setelah
misalnya in an area, terus bawahnya on digunakan itu pengulangan lagi dari yang atasnya. Jadi itu yang kadang membingungkan, ya kan? On digunakan untuk menunjukkan tempat yang sedang atau on a surface itu kan sudah ada di atasnya itu, tapi diulangi lagi. Nah itu sebetulnya Anda coret juga nggak masalah itu. Nah terus sedangkan at digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih kecil. Ya jadi at itu digunakan untuk yang lebih kecil. Nah itu Anda baca bawahnya. Pertanyaan saya, apa bedanya I will meet you at the station dengan I will meet you in the station? Jadi at sama in itu bisa dipakai, tapi artinya lain. Ada yang tahu artinya apa bedanya? Ya betul. Jadi kalau at Anda bilang janjian at the station, berarti pokoknya di station, entah di dalam, entah di luarnya, entah di pinggirnya. Nah itu at, pokoknya station ya. Mau di dalam, di luar, di samping, di mana terserah. Pokoknya itu station. Nah, sedangkan kalau in pasti di dalam gedungnya. Ya, in pasti di dalam gedungnya. Nah, itu bedanya ya. Lalu kita menuju ke artikel. Tadi artikel adalah kata sandang, ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 macam kata artikel. Yaitu adalah bukan. Sebelum itu dibedakan jadi 3. Ya, betul. Kalau indefinite contohnya on atau a. Kapan pakai on, kapan pakai a? Ya, betul. Lalu ya, betul. Tapi ada pengecualian. Ada yang tahu nggak? Ya, our kan harusnya pakainya kan an ya. Our maksudnya HOUR kan, ada maksudnya kan. Nah, depannya H harusnya kan pakai A, Pak. Soalnya kan itu konsonan. Nah, ini pengecualian. Jadi nggak pakainya hour tapi an hour. Nah, selain itu ada lagi contoh lainnya. Itu biasanya yang depannya you itu loh. Yang depannya you itu kan harusnya an kan, tapi jadinya university, betul sekali. Jadi kan kita ngomongnya bukan an university, tapi kan a university. Terus misalnya a universe. Ya, jadi betul sekali. Jadi kalau cara bacanya itu mengikuti huruf vokal ya. Jadi kan enggak ya, mengikuti huruf konsonan berarti kan u, y kan. Konsonan itu pakainya bukan pakainya an. Nah, itu pengecualian. Kenapa, Pak? Nah, aturannya kayak gitu. Ya, kita tinggal ngikutin aja. Ya mungkin biar ngomongnya lebih gampang. Ya kan? Susah kalau an university gitu. Tapi ya nggak susah juga sih ya. Nah, pokoknya aturannya gitu. Mungkin bisa jadi buat mereka itu susah gitu kan. Mungkin buat lidah kita orang Indonesia gampang bilang an university, tapi buat mereka mungkin susah bilang an university, nggak bisa. Makanya mereka lebih gampang menyebutkan a university. Ya. Nah, kenapa disebut indefinite? Kenapa disebut indefinite? In itu artinya tidak, definite itu artinya jelas ya. Jadi indefinite itu tidak jelas. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, an atau o itu kan bisa diterjemahkan sebuah. Nah, kalau dalam Indonesia sebuah itu kan masih itu ya, masih nggak jelas kan.